Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muria Ulfa, mahasiswi dari Prodi S1 Gizi Universitas Adiwangsa Jambi. Dengan adanya video ini untuk memenuhi mata kuliah patofisiologi penyakit menular yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Nurse Dini Suryani, SCAP MCAP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demam tipoid. Apa saja yang akan kita bahas tentang tipes atau demam tipoid? Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua epidemiologi, yang ketiga tanda dan gejala, yang keempat perjalanan penyakit, yang kelima pencegahan, yang keenam peran gizi, yang ketujuh makanan yang dianjurkan dan dihindari, yang kedelapan contoh menu dan kandungan zat gizi. Yang pertama pengertian atau definisi. Demam tifoid atau tipes merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Yang kedua, epidemiologi. Angka kejadian penyakit demam tipoid diperkirakan mencapai 800 penderita per 100.000 penduduk Indonesia setiap tahunnya. Penyakit ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan insiden yang tidak berbeda jauh antar daerah. Yang ketiga, ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala penyakit ini adalah yang pertama, demam, sakit kepala, nyeri otot, tidak nafsu makan, mual, muntah, sembelit, dan diare. Yang keempat ada penularan penyakit. Demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dapat disebabkan oleh 5F. Apa itu 5F? Food atau makanan, fingers atau jari tangan atau kuku, vomitus atau muntah, fly atau lalat, feces atau tinja. Yang kelima ada perjalanan penyakit. Kira-kira bagaimana ya perjalanan bakteri Salmonella typhi ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Mekanisme demam tipoid adalah saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri Salmonella typhi, bakteri tersebut akan masuk ke lambung. Asam lambung yang berada di lambung akan membunuh kuman dan bakteri. Namun, beberapa bakteri ini ada juga yang berhasil bertahan dan akan lolos menuju ke usus. Di usus halus, bakteri tersebut menyebabkan iritasi sehingga lambung memproduksi endotoksin dan menyebabkan bakterimia atau darah yang mengandung bakteri. Darah yang mengandung bakteri ini kemudian akan mengalir ke jaringan limfoid menuju limpa dan hati. Bakteri mulai berkembang biak dan menyebabkan tuka atau luka serta perdarahan di usus. Perdarahan di usus menimbulkan rasa panas dan meningkatkan suhu tubuh. Namun, jika kondisi tubuh tetap baik, antibodi akan terus diproduksi untuk melawan infeksi dan membunuh bakteri sehingga penderita berangsur akan sembuh. Yang keenam, pencegahan. Kira-kira apa saja ya pencegahannya? Yang pertama, imunisasi vaksin. Dan yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, penyediaan air bersih. Dan yang keempat, konsumsi makanan sehat. Yang kelima, menerapkan perilaku hidup sehat atau PHBS. Dan yang ketujuh, peran gizi. Tujuan pemberian makanan untuk penderita demam tipoid adalah
Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Yang kedua, mempertahankan berat badan normal. Dan yang ketiga, mengganti zat gizi yang hilang dan memperbaiki status gizi yang kurang. Keempat, memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kelima, mencegah inflamasi lebih lanjut. Keenam, tidak memperberat kerja usus. Kedelapan, ada makanan yang harus dianjurkan dan yang harus dihindari bagi penderita demam tifoid. Yang pertama yaitu makanan tinggi kalori. Kenapa ya harus makanan tinggi kalori? Karena makanan yang tinggi kalori dapat mencegah penurunan berat badan karena demam tifoid dan membantu memenuhi kebutuhan energi pasien apabila nafsu makan menurun. Contoh makanan yang tinggi kalori seperti nasi tim atau bubur, roti putih, dan pisang. Selain makanan yang tinggi kalori, makanan yang tinggi protein juga dibutuhkan loh untuk menghindari kelelahan dan kelemahan karena tifoid, membantu dalam proses penyembuhan. Namun, daging dan ikan itu harus dihindari ya dalam minggu pertama karena akan memperberat kerja saluran cerna. Contoh dari makanan yang tinggi protein yaitu susu skim, yogurt, dan telur. Untuk asupan karbohidrat harus cukup ya. Karbohidrat yang direkomendasikan adalah karbohidrat matang dan mudah dicerna. Contoh makanannya seperti kentang rebus, nasi tim, dan bubur. Selain itu, mengonsumsi lemak kaya akan omega 3 juga sangat penting loh. Karena lemak yang mengandung omega 3 dapat mengurangi peradangan pada tubuh. Contoh makanan yang tinggi akan lemak omega 3 adalah minyak zaitun dan hati ayam. Jangan lupa ya, cairan juga harus diperhatikan. Diare dan demam pada demam tifoid itu dapat membuat tubuh kita menjadi dehidrasi dan kehilangan banyak cairan. Oleh karena itu, kebutuhan cairan pada saat demam tifoid meningkat sebesar 3-4 liter per hari. Contohnya adalah seperti pemberian jus, buah potong, sup sayur, air kelapa, dan buah apel. Ada juga sayuran rendah serat. Sayuran rendah serat direkomendasikan agar tidak memperberat saluran cerna. Contoh makanannya adalah seperti bayam, wortel, labu siam, tomat, dan terong. Kira-kira apa saja ya makanan yang sebaiknya dihindari bagi penderita demam tifoid? Yang pertama adalah makanan yang dapat merangsang saluran pencernaan atau makanan berbumbu tajam dan berbau menyengat. Yang kedua yaitu makanan berminyak. Contohnya seperti gorengan dan makanan yang bersantan. Yang ketiga adalah makanan berserat tinggi. Contoh dari makanan berserat tinggi yang pertama itu ada daun pepaya dan kangkung. Yang keempat ada makanan yang mengandung gas. Contoh dari makanan yang mengandung gas ini seperti kembang kol, durian, dan nangka. Yang terakhir ada contoh menu bagi penderita demam tifoid. Berikut menunya. Sekian video dari saya mengenai demam tifoid. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.